Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak Bapak yang saat ini sedang berada di rumah? Tetap semangat ya belajarnya. Ya, meskipun kita saat ini sedang berada di rumah karena kita saat ini berada pada masa pandemi, Bapak yakin kalian untuk menjaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mengingatkan kembali agar kalian untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker kemanapun kita pergi, kemudian untuk selalu menjaga jarak dengan teman-temannya dan juga menghindari kerumunan serta agar rajin-rajin untuk mencuci tangan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai luas bangun datar. Setelah sebelumnya kita mempelajari luas bangun datar dari bangun persegi dan juga bangun persegi panjang. Selanjutnya kita mempelajari bangun segitiga pada bab 4, yaitu bagian bangun datar. Nah, dengan pembelajaran ini Bapak harap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalian dapat untuk menentukan luas segitiga dengan benar. Setelah kita mencoba pada soal-soal pembelajaran pada hari ini, Bapak harap kalian juga dapat menyelesaikan masalah yang juga berkaitan dengan luas segitiga dengan benar. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada pada layar TV kalian. Kalian pasti pernah melihat bentuk rumah ini. Ini tidak asing bagi kita, karena juga ada di daerah Tabalong. Ya, rumah ini adalah rumah adat Kalimantan Selatan yang kita sebut dengan nama Bubungan Tinggi. Perhatikan secara seksama, pada bagian atap terlihat bentuk segitiga. Nah, lalu pada gambar kedua, ini juga suatu bentuk rumah yang modern pada saat ini. Jadi pada umumnya bentuk atap rumah itu berbentuk segitiga. Ya, jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan bentuk segitiga. Tapi dalam segitiga ini pasti ada ukurannya. Nah, jika Edo ingin mengecat bagian papan yang berwarna putih pada atapnya yang berbentuk segitiga, dapatkah kalian untuk membantu Edo agar dapat menentukan luas segitiga yang berwarna putih tersebut, sehingga memudahkan dia untuk mengecat bagian yang berwarna putih? Ya, setelah Edo mengukur bagian atap rumah yang berbentuk segitiga ini, Edo mendapat ukuran tinggi dari atap ini adalah 800 cm. Kemudian untuk lebarnya yaitu 1200 cm. Nah, berpaku pada ukuran tersebut, kita dapat membantu Edo untuk mengukur luas segitiga yang ingin dicatnya. Nah, cara pertama untuk menentukan luas segitiga, apabila pada bagian atap ini, pertama kita harus memberi titik-titik dan juga garis-garis yang ada pada gambar dengan sebuah nama.
Misalkan pada gambar di samping, Bapak juga sudah memberi nama karena atap ini berbentuk segitiga, sehingga Bapak menamainya segitiga ABC. Dan juga untuk ukuran tinggi ditulis dengan huruf T. Sehingga yang kita dapatkan pada segitiga ABC ini terdapat apa saja? Yang pertama ada garis AB, yaitu yang kita sebut sebagai panjang alas. Kemudian garis BC, atau disebut juga dengan panjang sisi miring. Lalu ada garis AC, juga sebagai panjang sisi miring. Lalu kemudian di tengah ada garis T, atau yang biasanya disebut sebagai tinggi dari segitiga ini. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas yang telah kita tentukan soal pada atap ini. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Nah, setelah sebelumnya kita memberi nama pada titik-titik dan juga garis yang ada pada atap rumah si Edo, selanjutnya kita menghitung untuk membantu Edo menentukan luas segitiga yang ingin dicatnya. Untuk menentukan luas, sebelumnya kita harus mengetahui rumus dari luas segitiga. Kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai keliling segitiga, selanjutnya kita mempelajari luas segitiganya. Nah, anak-anak, coba perhatikan pada layar ini. Di sini terdapat 3 bentuk bangun segitiga. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 3 panjang yang sama pada ketiga sisinya. Kemudian ada segitiga siku-siku. Pada satu sudutnya itu terdapat sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang ketiga ada bentuk segitiga sembarang yang merupakan gabungan dari 3 sisi yang tidak sama panjang. Ada masih beberapa bentuk segitiga lainnya yang berdasarkan sudut. Tapi di sini Bapak memberi 3 contoh, karena pada umumnya 3 ini kita dapat menentukan yang mana tinggi, yang mana alasnya. Untuk yang pertama, luas segitiga yang biasanya ditandakan dengan huruf L, itu merupakan keseluruhan luas dari segitiga ini. Kemudian untuk alas segitiga adalah yang merupakan garis yang berada di bawah dari segitiga. Dapat terlihat pada gambar, pada huruf A terletak pada bagian bawah. Kemudian pada tinggi segitiga adalah merupakan garis yang tegak lurus dari alasnya. Ya, pada segitiga siku-siku terdapat tinggi yang berada di samping. Kemudian untuk 2 segitiga lainnya berada di tengah. Yang pasti tinggi segitiga itu pasti tegak lurus dengan alasnya, sehingga tidak sulit untuk dicari. Kemudian untuk menentukan luas dari segitiga, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, ini adalah rumus utama untuk menentukan luas segitiga. Ya. Pada beberapa soal, kita dapat menemukan yang kita ketahui adalah luasnya, tetapi kita mungkin saja tidak mengetahui panjang dari alas dan juga panjang dari tingginya. Untuk mempermudah, Bapak sudah memberikan rumus untuk menentukan alasnya, yaitu dari luas segitiga dibagi setengah dikalikan tinggi. Begitu juga dengan tinggi. Dengan rumus luas segitiga dibagi
setengah dikali alas. Nah, mohon diingat ya anak-anak rumus ini, karena selanjutnya kita akan menuju kepada contoh soal. Nah, tahap kedua setelah kita memberikan nama, yaitu kita menghitung luasnya berdasarkan rumus yang telah Bapak sebutkan sebelumnya. Nah, misalkan pada gambar ini, pada segitiga ABC, itu alasnya adalah 100 cm dan juga untuk tingginya adalah 50 cm. Lalu kita menggunakan rumus luas segitiga yang telah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu setengah alas dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Kita masukkan angkanya, yaitu setengah, alasnya 100 cm kemudian dikali dengan 50, sehingga kita kerjakan yang mana yang mudah. 100 dikali dengan setengah yaitu 50 dikali dengan 50, sehingga luasnya adalah 2500 cm kuadrat. Jadi untuk penulisan pada luas, kita menuliskan cm kuadrat atau bisa disebut dengan persegi. Jadi karena ini berbentuk dimensi 2, sehingga kita dapat menggunakan bentuk kuadrat. Jadi jangan salah ya anak-anak untuk penulisan satuannya. Jadi luas papan yang EduChat adalah 2500 cm persegi. Nah, kemudian bagaimana jika kita harus menentukan luas segitiga yang merupakan bagian dari persegi 4? Seperti pada gambar ini, Bapak memberi contoh bentuk segitiga sembarang pada persegi panjang. Bapak akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghitung luas segitiga yang ada pada persegi panjang ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan terlebih dahulu bentuk segitiganya dan juga segi 4 apakah sama besar. Ya, pada gambar ini panjang dari segitiga memenuhi persegi 4. Pada bentuk segitiga ini, panjangnya telah memenuhi dari keseluruhan persegi panjang ini. Dapat terlihat dia memenuhi sampai ujung dan juga sampai ke atas juga memenuhi sampai panjangnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tinggi dari segitiga ini sama dengan lebar dari persegi panjang. Kemudian begitu juga dengan alasnya, itu sama dengan panjang persegi panjang ini. Nah, apabila terdapat soal seperti bentuk yang telah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu segitiga pada persegi panjang. Jadi pada contoh ini dapat kita ketahui bahwa persegi panjang dibagi ke dalam dua segitiga yang sama besarnya, yaitu segitiga ABD dan juga segitiga BCD. Nah, kita dapat menerapkan luas persegi panjang ABCD, yaitu dengan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, panjang dikali lebar. Panjang dari persegi panjang ini adalah 120 cm dikali dengan lebarnya 80 cm, sehingga hasilnya adalah 9600 cm persegi. Kemudian kita terapkan persamaan dari segitiga dan juga persegi panjang tadi, karena sama besarnya, sehingga rumus yang kita dapat adalah
dari salah satu luas segitiga, yaitu segitiga ABD, setengah dikali luas persegi panjang. Jadi setengah dikali panjang dikali lebar, terdapatkan angka setengah dikali 120 dikali 80, sehingga setengah dikali 9600 menghasilkan 4800 cm persegi. Segitiga siku-siku itu dapat membagi dua besar persegi panjang. Kemudian pada bentuk persegi juga dapat dibagi menjadi 4 bagian segitiga sama kaki yang sama besar. Semoga dapat mudah dipahami, karena selanjutnya kita akan masuk kepada contoh-contoh soal. Jangan kemana-mana ya anak-anak. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bapak di pembelajaran bersama dengan Tivita Balong bersama dengan Bapak Faisal. Nah, seperti yang Bapak telah sampaikan sebelumnya, kita akan masuk pada contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan rumus segitiga yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada contoh soal yang pertama, Andi ingin membuat sebuah mozaik besar menggunakan bentuk segitiga. Tetapi, ketika dia ingin memotong bentuk segitiga ini, dia lupa untuk menuliskan ukuran tingginya. Andi hanya ingat untuk menuliskan luas segitiga, yaitu sebesar 80 cm persegi, dan juga panjang alasnya 16 cm. Jadi, berapakah tinggi seharusnya segitiga yang Andi buat? Mari kita membantu Andi untuk dapat mencari panjang tingginya. Ya. Yang kita ingat pertama adalah luas segitiga dengan rumus setengah alas dikali tinggi. Nah, Bapak menggunakan rumus yang telah Bapak beri sebelumnya, yaitu tinggi sama dengan luas segitiga dibagi setengah dikali alas. Kita masukkan angkanya. Tingginya luas alas 80 dibagi dengan setengah dikali 16. Dengan hasil 80 dibagi 8, sehingga kita menemukan tinggi adalah 10 cm. Jadi, tinggi segitiga yang harus dipotong Andi adalah 10 cm. Ya, kita lanjut kepada contoh soal yang berikutnya. Di sini Bapak membuat soal yang cukup rumit sedikit, yaitu soal berbasis HOTS. Ayah Edo akan menanam rumput gajah mini pada taman belakang rumahnya yang berbentuk segitiga siku-siku. Jadi pada taman ini memiliki sisi terpanjang sepanjang 8 meter, sedangkan sisi terpendeknya yaitu 6 meter, dan juga sisi miringnya adalah 10 meter. Lalu, misalkan harga dari rumput gajah mini adalah 10.000 per meternya. Kemudian, berapakah uang yang dibutuhkan Ayah Edo untuk membeli rumput gajah agar dapat ditanam pada tamannya? Mari kita selesaikan bersama. Nah, anak-anak, agar lebih mudahnya kita dalam menyelesaikan soal tadi, kita harus menulis apa yang kita ketahui dari soal ini. Yang kita ketahui, bentuk taman adalah berbentuk segitiga siku-siku, sisi terpanjangnya berukuran 8 meter, dan juga sisi terpendek berukuran 6 meter, dan juga satu sisi miringnya sepanjang 10 meter. Kemudian, harga rumput gajah mini yang ingin dibeli oleh Bapak tadi adalah 10.000 per meternya.
yang ditanyakan pada soal adalah berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli rumput gajah ini. Nah, Bapak memberikan petunjuk bagaimana kita harus menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus menggambarkan terlebih dahulu kira-kira bayangan seperti apakah bentuk dari taman ini. Kemudian kita harus menentukan luasnya, lalu kita baru dapat untuk menentukan uang yang dibutuhkan untuk membeli rumput gajah mini. Nah, kita selesaikan petunjuk cara yang pertama, yaitu kita menggambarkan bagaimana bayangan bentuknya dari taman yang dimiliki oleh Bapak ini. Ya, karena bentuknya adalah berbentuk segitiga siku-siku, sehingga pada salah satu sudutnya pasti berbentuk siku-siku. Kita dapat tadi sisi terpanjang berukuran 8, yang terpendek 6, dan juga sisi miringnya adalah 10 cm. Kemudian baru kita dapat menentukan luasnya dengan rumus yang sama, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Kita masukkan angkanya setengah dikali dengan alasnya 8 dan juga tingginya adalah 6. Lalu kita dapat hasilnya adalah 24 cm persegi. Nah, baru yang ketiga, kita dapat menentukan uang yang dibutuhkan untuk membeli harga rumput gajah mini yang berharga 10.000 per meternya setelah kita mendapatkan luasnya. Jadi dengan rumus harga per meter dikali dengan luas tamannya adalah 10.000 dikali dengan 24 cm persegi. Kita dapatkan hasil uang yang dibutuhkan adalah sebesar Rp240.000. Dari dua contoh soal yang telah Bapak berikan, Bapak harap kalian dapat mengerti bagaimana penyelesaian bentuk-bentuk segitiga yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak memberikan tugas yang dapat kalian kerjakan di rumah. Dapat dilihat pada layar ini. Nah, anak-anak, setelah pada hari ini kita telah mengetahui bagaimana bentuk-bentuk segitiga dan juga untuk menentukan rumus segitiga serta dari memberi nama dan juga garis serta titik-titiknya. Kemudian Bapak harap kalian sudah bisa untuk menyelesaikan bentuk-bentuk segitiga yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian mampu untuk menentukan luas dari segitiga itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali agar kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker kemanapun kita pergi, dan juga rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Dan ketika di luar rumah, kita untuk menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Ya, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.